Melihat orang yang bisa ngomong lancar di depan umum, rasanya kagum banget kan ya? Atau baca caption Instagram yang bisa bikin kita mikir, wah ini orang puitis banget ya. Nah, itu bukan cuma soal jago ngomong dan jago nulis. Kemungkinan besar orang itu punya kecerdasan linguistik yang tinggi. Di video kali ini kita bakal bahas apa itu kecerdasan linguistik, ciri-cirinya, manfaatnya, dan gimana cara meningkatkannya. Jadi kalau kamu pengen jadi lebih jago ngomong, nulis, atau bahkan bikin konten yang powerful, yuk kita belajar bersama. Let's go! Kecerdasan linguistik adalah salah satu dari 9 jenis kecerdasan menurut teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Singkatnya, ini adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, dengan efektif. Orang yang punya kecerdasan linguistik tinggi biasanya pandai memilih kata, punya kosakata yang luas, dan bisa menyesuaikan gaya bicaranya sesuai situasi. Coba deh lihat, penulis, penyair, pembicara publik, stand-up comedian, atau bahkan content creator, rata-rata mereka ini pinter banget mainin kata-kata. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang mungkin bikin kamu angguk-angguk atau malah mikir, oh ini kenapa aku suka ngobrol sendirian di kamar. Ternyata jadi orang yang punya kecerdasan linguistik tinggi biasanya nunjukin beberapa ciri khas. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, suka membaca dan menulis. Orang dengan kecerdasan linguistik itu biasanya punya rasa penasaran tinggi terhadap kata-kata. Mereka bisa tenggelam dalam buku berjam-jam tanpa merasa bosan. Bukan cuma novel, artikel, puisi, blog, bahkan caption orang di media sosial bisa jadi bahan renungan. Dan gak cuma membaca, mereka juga senang menulis, entah itu diary, puisi iseng, cerpen, atau bahkan tweet panjang yang kayak tweet kuliah mini. 2. Punya kemampuan berbicara yang baik. Ini orang yang kalau ngomong enak banget didengerin. Bukan karena suaranya merdu ya, tapi karena dia tahu cara menyampaikan sesuatu dengan jelas dan nyambung. Misalnya, waktu teman-temannya debat kusir, dia bisa jadi penengah yang menjelaskan dua sisi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Biasanya juga jago storytelling. Cerita horor biasa aja bisa jadi kayak film bioskop kalau dia yang ceritain. 3. Suka bermain kata. Pernah nggak ketemu orang yang doyan bikin pantun, plesetan, atau jokes berbasis kata? Nah itu dia, mereka seneng banget nge-explore makna, bunyi, dan struktur kata. Kamu kasih satu kalimat, bisa-bisa dia jawab dengan pantun 4 baris lengkap dengan rima. Atau saat lagi ngobrol santai, tiba-tiba dia nyeretuk dengan permainan kata yang bikin semua orang ketawa. Ini bukan cuma lucu, tapi juga tanda kecerdasan linguistiknya tuh aktif. 4. Mudah belajar bahasa baru. Buat orang lain, belajar bahasa asing bisa jadi horor. Tapi buat orang dengan kecerdasan linguistik, ini kayak main puzzle. Mereka cepat nangkep struktur kalimat, gampang mengingat kosakata, dan senang mengekspor budaya di balik bahasa itu. Kadang baru seminggu belajar udah bisa pesen makanan pakai bahasa lokal dengan percaya diri. Walaupun logatnya masih kearifan lokal, yang penting pede dulu. 5. Sensitif terhadap makna dan nuansa. Ini mungkin yang paling menarik. Mereka bisa menangkap perbedaan halus antara kata-kata yang buat orang lain terdengar mirip. Misalnya antara meminta dan menuntut, atau bicara dan bercerita. Mereka juga peka terhadap ironi, sarkasme, atau pesan tersembunyi dalam percakapan. Makanya orang seperti ini sering jadi penerjemah emosional di tongkrongan. Dia tahu siapa yang benar-benar marah dan siapa yang cuma bercanda. Nah, dari semua ciri tadi, ada yang terasa familiar nggak? Kalau iya, selamat. Kamu punya senjata yang powerful banget buat banyak hal dalam hidup. Dan buat yang belum punya, jangan khawatir, karena semua kemampuan ini bisa dilatih. Lanjut ke bagian selanjutnya, kita bahas manfaat kecerdasan linguistik yang kadang sering kita sepelekan, padahal efeknya luar biasa. Kecerdasan linguistik bukan cuma penting buat penulis atau pembicara aja loh, tapi juga sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Apa aja manfaat kecerdasan linguistik dalam kehidupan sehari-hari? Lihat ini. Meningkatkan komunikasi.
bisa nyampein ide tanpa bikin orang bingung. Itu priceless banget. Bikin kamu lebih persuasif, cocok buat presentasi, interview, kerja, bahkan negosiasi harga. Kebantu hubungan sosial. Orang yang bisa bercerita dengan baik biasanya lebih mudah disukai oleh orang di sekitarnya. Meningkatkan karir. Profesi seperti marketing, jurnalistik, hukum, guru, sampai konten kreator, semuanya butuh skill bahasa yang tajam. Jadi ya, ini adalah salah satu kecerdasan yang bisa mengangkat banyak aspek hidup kita. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau aku nggak jago ngomong, masih bisa dilatih nggak? Jawabannya, oh bisa banget. Ada beberapa cara buat ningkatin kecerdasan linguistik kita. Yang pertama, rajin membaca. Baca buku, artikel, blog, apa aja yang menarik. Otak kita belajar dari gaya bahasa yang kita lihat setiap hari. 2. Tulis jurnal atau catatan ringan. Nggak perlu puitis, cukup tulis apa yang kamu pikirin. Ini melatih kamu menuangkan ide jadi kata-kata. 3. Latih berbicara. Coba rekam suara kamu waktu cerita sesuatu. Awkward, pasti, tapi cara ampuh buat berkembang tuh ya gitu. 4. Main permainan kata, crossword, Scrabble, atau bahkan bikin pantun lucu sama teman. Ini asik sekaligus melatih otak. 5. Belajar bahasa baru. Selain menambah skill, ini juga bikin kamu makin peka sama struktur bahasa. Kata kuncinya adalah semua skill itu bisa dilatih. Yang penting konsisten dan mau belajar. Jadi, kecerdasan linguistik itu bukan cuma soal jago debat atau nulis puisi romantis. Ini tentang kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan bahasa secara efektif. Dan hebatnya, ini bisa kamu latih mulai sekarang juga. Kalau kamu merasa ini tipe kecerdasan kamu atau kamu pengen mengasahnya, yuk mulai dari hal kecil. Tulis komentar di bawah ya, dengan satu kalimat kreatif tentang diri kamu. Siapa tahu dari komentar itu kamu menemukan gaya bahasa unikmu sendiri. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini kita bakal terus bahas hal-hal seru yang bisa bikin hidup kamu makin maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya.